Kembali lagi bersama saya Ben di Apa Maksudnya Sih. Kalian bisa follow Instagram saya di Apa Maksudnya Sih untuk melihat berita-berita perkembangan dunia setiap harinya. Hai para pendengar sekalian, hari ini adalah bulan Juli tanggal 9 2020. Ini adalah episode yang perdana untuk podcast Apa Maksudnya Sih. Kalian semua bisa follow akun IG saya di Apa Maksudnya Sih. Di sana biasanya saya update hampir setiap hari berita-berita atau apapun yang sedang terjadi, namun semuanya berhubungan dengan nubuatan-nubuatan akhir zaman. Nah, by the way, nubuatan-nubuatan yang sudah ada itu telah dicatat oleh para nabi dan murid-murid Yesus di dalam Alkitab. Ya. Lalu kenapa nama IG atau podcast ini adalah Apa Maksudnya Sih? Itu berawal dari rasa penasaran saya sendiri tentang akhir zaman. Dan terutama nubuatan-nubuatan yang sudah ditulis tadi. Tadinya sekedar penasaran dan nggak ngerti. Terus juga sering nanya sama orang, ini maksudnya apa sih? Ya udah, akhirnya dipakai aja untuk nama IG dan sekarang nama podcast. Untuk teman-teman yang belum pernah dengar kata nubuatan itu, sebenarnya nubuatan itu apa sih? Bahasa Inggrisnya itu adalah prophecy. Ya, kita sering melihat juga kalau ditulis seperti itu, prophecies itu artinya nubuatan-nubuatan. Nubuatan itu diucapkan dan ditulis oleh para nabi di Perjanjian Lama dan juga oleh para murid Yesus, termasuk Yesus sendiri di Perjanjian Baru. Nah, ada bedanya antara nubuatan dengan perkiraan atau yang lebih sering kita dengar ramalan. Ya, contoh ramalan cuaca, perkiraan cuaca. Jadi ramalan itu belum tentu terjadi, namun kadang bisa dianggap tepat karena terjadi. Ya. Jadi ramalan itu sebenarnya 50-50 aja. Seperti ramalan cuaca atau contoh saya meramal jenis kelamin bayi yang sedang dikandung oleh teman saya. Saya bisa bilang, nah ini anaknya cowok tanpa saya harus tahu, dan itu 50-50. Saya bisa bilang besok hujan. Kalau nggak hujan, 50-50. Kalau hujan pun 50-50. Nah, pada saat itu terjadi, orang akan mempercayai ramalan-ramalan itu. Tetapi angkanya tetap masih 50-50. Yang berbeda dengan nubuatan itu adalah nubuatan langsung dari Tuhan. Dan sifatnya adalah pasti akan terjadi. Bukan 50-50, tetapi 100%. Nah, saya pengen bagikan ke para pendengar sekalian, ada satu ayat di 2 Petrus 1 ayat 19-21. Di situ tertulis, itu membuat kami lebih yakin tentang apa yang telah dikatakan para nabi. Dan karena itu, sebaiknya kalian mengikuti dengan teliti semua yang telah dikatakan para nabi itu. Yang dikatakan oleh mereka sama seperti pelita yang bersinar di tempat gelap. Kalian mempunyai terang itu sampai pagi dan bintang pagi membawa terang yang baru ke dalam pikiranmu. Yang terpenting ialah kamu harus mengerti bahwa nubuat yang tertulis dalam kitab suci tidak ada yang timbul dari pikiran nabi sendiri. Nubuat yang sebenarnya bukan perkataan seseorang saja. Sebaliknya, orang yang menyampaikan nubuat karena mereka didorong oleh Roh Allah dan karena mereka menyampaikan pesan dari Allah. Itu ada di 2 Petrus 1 ayat 19-21. Jadi di firman Tuhan ini dengan sangat jelas dikatakan bahwa apa yang dikatakan oleh nabi yang berupa nubuatan itu berasal dari Tuhan. Dan tidak ada yang lain lagi yang bernubuat selain yang ada di dalam Alkitab. Itu yang mau saya tekankan tentang nubuat-nubuatan, berbeda dengan apa yang tadi kita bahas tentang ramalan. Ya. Lalu sedikit background kenapa akhirnya saya memberanikan diri untuk memulai podcast ini. Apalagi topiknya bukan sesuatu yang favorit, alias
kayaknya nggak banget. Ngapain juga ngomongin akhir zaman? Itu serem banget. Atau ada yang berpikiran, masih lama lah, ya. So, you know all those stereotypes about this topic. Jadi, sebenarnya seperti ini. Bikin podcast itu kita tinggal ngomong aja. Terserah ada yang mau dengar atau enggak. Tetapi, kalau itu adalah sesuatu yang bermanfaat, apalagi membangun iman seseorang, saya percaya nanti pasti akan ada yang mau mendengarkan. Jadi, anyway, balik lagi ke kenapa saya memberanikan diri memulai podcast. Apa maksudnya sih? By the way, untuk berikutnya apa maksudnya sih akan saya singkat aja jadi AMS, ya, demi efisiensi. Jadi, saya berasal dari keluarga non-Kristen. Kedua orang tua saya bukan Kristen, namun saya sejak kecil disekolahkan di sekolah Katolik. Seperti yang kita ketahui untuk yang pernah sekolah di sekolah Katolik, untuk kata Bapa, Putra, Roh Kudus, itu semua nggak asing. Karena setiap hari diajarkan di sekolah, termasuk kata Yesus. Dan ada satu kebiasaan saya sejak kecil, yaitu saya suka baca komik, koran, buku, atau bacaan apapun. Semuanya itu saya suka mulai bacanya dari halaman yang paling belakang. Kalau ada pendengar yang seangkatan dengan saya, pasti ingat dulu koran halaman terakhir itu isinya apa? Semua tentang olahraga. Nah, karena saya suka olahraga, jadi saya baca koran dibiasakan dari halaman yang paling belakang. Namun alasan yang lain adalah ketika kecil saya tipikal anak yang tidak sabaran. Selain itu juga lebih fokus maunya yang efisien aja. Jadi kalau baca sesuatu, pengennya langsung baca akhirannya saja, supaya langsung tahu konklusi dari sebuah cerita. Bagus tidaknya, atau itu menarik atau enggak, itu langsung ketahuan di akhir ceritanya. Dan kalau itu menarik, saya akan mulai membaca dari awal. Jadi, kalau hari-hari ini saya seperti tipe orang yang nggak anti sama spoiler untuk film-film di bioskop. Jadi kalau ada yang kasih tahu akhiran ceritanya seperti ini, jagoannya mati atau apa segalanya, atau keburu baca di mana, ya nggak apa-apa. Justru malah membuat saya menjadi lebih konsentrasi memperhatikan hal-hal kecil yang terjadi di film tersebut, kenapa kok akhirannya sampai seperti itu. Nah, sampai suatu hari saya membaca Alkitab. Dan saya ingat betul bagaimana saya begitu tertarik dengan kitab Wahyu. Yang kita tahu adalah kitab terakhir di dalam Alkitab. Buat saya, itu kok keren banget isinya. Kayak komik, tapi keseruannya luar biasa. Dan imajinasi sang penulis luas sekali. Dan terdengar gila banget. Bahasa milenialnya gokil. Dan harap diingat, di zaman saya baca itu nggak ada yang namanya buku-buku keren seperti Harry Potter atau Lord of the Rings. Jadi itu sekilas alasan kenapa saya akhirnya tertarik dengan nubuatan dan membawa saya ke nubuatan akhir zaman. Bahkan bisa dikatakan nubuatan dan akhir zaman itulah yang menjadi salah satu alasan saya menjadi orang percaya dan ikut Tuhan Yesus. Di Yohanes 13 ayat 19 tertulis seperti ini. Saya ambil dari Berean Study Bible. Bahasa Inggrisnya seperti ini. I am telling you now before it happens, so that when it comes to pass, you will believe that I am He. Lalu ada lagi yang mirip di Yohanes 14 ayat 29. Diulang lagi, isinya hampir sama. Tuhan Yesus berkata lagi seperti ini. And now, I have told you before it happens, so that when it does happen, you will believe. Bahasa Indonesianya, aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku di sini Yesus, Dia itu Tuhan. Dan sekarang aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. So, pada saat saya baca firman ini di Yohanes, yang langsung muncul di pikiran saya adalah
Artinya kita harus cari tahu dulu apa yang akan terjadi atau apa yang telah terjadi, dan pada saat itu terjadi beneran, kita dapat menjadi percaya. Karena at that point in my life, saya belum atau bukanlah orang percaya, bahkan saya nggak percaya Yesus itu adalah Tuhan. Ya, tapi puji Tuhan, sekarang saya sudah bisa melihat yang tadinya tidak terlihat oleh saya, alias saya dulunya buta. Dan saya bertobat, nggak berani lagi bilang kalau Yesus itu bukan Tuhan. Then my quest began. Dimulailah saya untuk mencari tahu tentang Yesus, tentang Alkitab, dan itu terus berlangsung sampai sekarang. Saya sering kasih tahu orang-orang terdekat saya akhir-akhir ini, ternyata semakin saya membaca Alkitab, ternyata the more I know, the more I don't know. Jadi itu yang memacu saya untuk terus mencari tahu dan untuk terus belajar. Nah, perjalanan iman itu tidak selalu berjalan dengan mulus, rapi dan konsisten. Setiap kita memiliki perjalanan iman yang berbeda-beda. Tetapi firman Tuhan juga tertulis seperti di Yeremia 29 ayat 13. You will seek me and find me when you search for me with all your heart. Apabila kamu mencari aku, mencari Tuhan, kamu akan menemukan aku, kamu akan menemukan Tuhan. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Makanya di Matius 7 ayat 7 ditulis seperti ini. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan di ayat ke-8 ditulis, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Jadi Tuhan itu nggak jauh, Tuhan itu dekat. Yang penting kita mau mencari Dia. Ya, jadi itulah sedikit background tentang perjalanan iman saya. Nanti ke depannya maybe once in a blue moon saya akan kembali lagi cerita sedikit tentang background perjalanan iman saya. Tetapi for now, inti dari podcast ini adalah seperti yang kalian mungkin sudah dengar di trailer sebelum episode 1 ini, yaitu podcast ini dibuat untuk membahas tentang apa yang sedang terjadi di sekitar kita atau di dunia, baik secara sosial ekonomi, geopolitik, atau apapun juga yang sedang terjadi, namun kita mencoba untuk melihat dari kacamata Alkitabiah, di mana tentang nubuatan dan akhir zaman yang tadi sudah saya mention itu, sehingga kita bisa lebih mengerti lagi waktu-waktu yang sedang kita hidupi saat-saat ini. Tujuannya adalah supaya kita yang sudah percaya agar dapat berjaga-jaga selalu, agar kita dapat diketemukan dalam keadaan siap sedia untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan who knows, ada dari kalian yang mendengar podcast ini yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, akhirnya menjadi orang yang percaya karena apa yang kalian dengar di sini. So, sekian dulu episode yang pertama ini. Saya berharap semoga episode kedua nggak terlalu lama, sudah bisa saya tayangkan lagi. So, in the meantime, please follow account Instagram saya, apa maksudnya sih, dan silakan untuk komentar atau direct message atau apapun, kalian bisa reach out langsung ke saya. So, thank you, sampai ketemu lagi, dan Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you semuanya sudah mendengarkan berita-berita dan update secara Alkitabiah dari apa maksudnya sih. Kalian juga bisa follow di IG saya di apa maksudnya sih. Sampai ketemu di session yang berikutnya. Thank you, bye-bye.